Shalom semuanya. Shalom. Mana nggak ada suaranya? Shalom. Shalom. Ada haleluya. Puji. Haleluya. Lemes banget. Ada haleluya. Haleluya. Meskipun dikit tapi kita percaya Tuhan pasti ada di tengah-tengah kita. Siapa yang hari ini bahagia angkat tangannya? Yang bersuka cita angkat tangannya, haleluya. Kita mau memulai ibadah kita. Kita siap hati kita buat Tuhan. Kita mau naikkan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita bilang kita cinta Yesus. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa,
untuk selalu mencintaimu lebih dalam lagi ya Tuhan. Terima kasih, oh terima kasih. Oh Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Ajar kami mencintaimu lebih dalam lagi Tuhan. Pakailah kami ya pakai kami Tuhan sebagai alat-alat-Mu ya Bapa. Pakai kami ya Tuhan. Yesus, Yesus. Ya Aba Bapa. Ya Aba. Ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku ya Bapa. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu ya Bapa. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku ya Bapa. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Nanti dengan kasih Kristus, Tante Deborah akan berdoa untuk pembukaan ibadah youth. Segala pujian kami naikkan kepada Engkau ya Tuhan. Inilah satu doa kami kepada Engkau ya Tuhan. Ya Aba, ya Bapa, inilah kami di hadapan Engkau sore hari ini. Kami datang dengan segala keberadaan kami. Kami datang dengan segala kekurangan kami di hadapan Engkau sore hari ini. Karena kami tahu bahwa hanya Engkaulah Allah satu-satunya tempat pertolongan dalam hidup kami. Hanya Engkaulah Allah satu-satunya tempat pengharapan dalam hidup kami ya Tuhan. Oleh sebab itu pada sore hari ini kami datang bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, atas setiap kasih dan anugerah-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sepanjang hari Engkau menolong menyertai akan kami, dan hingga sampai saat sore hari ini kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Kesempatan yang ada sore hari ini Tuhan, kami sebagai pemuda remaja yang ada, kami mau beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Kami mau bersekutu kepadamu ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami sore hari ini. Dan biar Tuhan sendiri yang akan memberkati ibadah kami sore hari ini. Sehingga ibadah kami sore hari ini yang dikerjakan oleh kami Tuhan, bukan ibadah yang sia-sia, tetapi ibadah yang diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Bukan ibadah yang buatan manusia, tetapi ibadah yang berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan. Oleh sebab itu mari Engkau urapi akan setiap kehidupan kami. Anak-anak-Mu ya Tuhan, terlebih akan setiap para pelayan-pelayan-Mu pada saat sore hari ini yang sedang mempersiapkan diri kami untuk melayani Engkau sore hari ini. Biar kiranya Engkau urapi dan pakai akan hidup kami semua. Bahkan kami berdoa ya Tuhan Yesus, buat anak-Mu yang akan memimpin kami dengan puji-pujian juga Tuhan, urapi dan pakai dia singer, pemain musik,
Bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, semuanya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus sendiri akan bekerja dalam kehidupan kami, urapi dan pakai akan hidup kami ya Tuhan, sehingga biarlah pelayanan sore hari ini biarlah berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan. Kami percaya setiap pujian dipersiapkan sore hari ini, kami akan merasakan hadirat Tuhan, dan kami akan mengalir dalam hadirat-Mu sore hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat setiap pemuda remaja, biarlah kiranya juga Tuhan Engkau berkati akan hidup mereka. Biar Engkau tolong Tuhan, Engkau sedarkan akan mereka, gerakan akan setiap hati-hati pemuda sore hari ini, sehingga biarlah kesempatan sore hari ini mereka memberikan waktu mereka, kesempatan yang ada mereka berikan hidup mereka, untuk kami boleh bersama-sama beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih, kami percaya Engkau akan menolong ibadah kami sore hari ini ya Tuhan. Situasi di luar sana kami percaya bahwa tidak akan bisa menghalangi kami dalam kami beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Karena kami percaya bahwa kami ibadah kepada Engkau ya Tuhan, maka ada berkat-berkat yang luar biasa yang Allah kerjakan dalam hidup kami. Dan kami percaya sore hari ini Tuhan, tidak ada satu pun yang akan bisa mengganggu kami, tidak ada satu pun yang akan bisa menghalangi konsentrasi kami, menghalangi ibadah kami sore hari ini, karena kami percaya Engkau Allah ada di sini untuk memberkati ibadah kami. Itu sebabnya kami satukan hati kami mau patahkan, kami mau hancurkan itu segala kuasa kegelapan di dalam nama Yesus. Engkau tolong agar biarlah kemenangan boleh terjadi, kebebasan boleh terjadi bagi kehidupan kami, untuk kami boleh bersekutu kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami akan buka ibadah kami sore hari ini ya Tuhan, dan kami peralaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Haleluya. Ada haleluya. Lemes banget. Ada haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Ayo mari kita bangkit berdiri teman-teman. Kita mau nyanyi lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Hari ini kurasa bahagia.
kita masih bangkit berdiri, kita mau angkat lagu pujian Lebih Dari Pemenang. Kita siapkan hati kita mau sungguh-sungguh menghadap Tuhan. Kita naikkan lagu Bukan Dengan Barang Fana. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Pengorbanan
tinggalkan hidup kami yang lama. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Kami letakkan hidup kami di mezbah-Mu ya Bapa. Hidup kami ya Bapa. Jadikanlah kami sebagai alat-Mu ya Tuhan. Kami masih perlu Engkau Tuhan. Kami letakkan semua di mezbah-Mu. Glory, haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Ku telah mati dan tinggalkan, kami tinggalkan semua Tuhan. Cara hidupku yang lama semuanya sia-sia Tuhan. Semuanya sia-sia dan tak berarti. Tante Sondang yang akan berdoa untuk datangnya firman Tuhan.
Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bukan dengan emas dan perak Tuhan, Engkau mengampuni hidup kami. Tapi dengan pengorbanan kasih-Mu Yesus, sehingga kami masih ada sampai saat hari ini Bapa. Ampuni segala kesalahan kami. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan. Baik sengaja maupun tidak Tuhan. Layakkan kami di hadapan Engkau Bapa. Biarlah kami hidup di dalam rencana-Mu Tuhan. Biarlah Engkau menjadi pusat dari kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami Tuhan. Yang kalau saat ini belum bisa beribadah kembali berkumpul dengan kami Bapa. Dimanapun mereka berada Bapa, kami percaya Engkau tilik hati mereka Tuhan. Supaya kami berkumpul kembali Bapa untuk beribadah di dalam ibadah yud kami Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak yud, baik di dalam pelayanannya mereka Bapa. Kami percaya Tuhan Kau memberkati kehidupan mereka. Kau urapi apa yang menjadi kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Bapa, apa yang kami dengar pada malam hari ini Tuhan, itu menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Dan kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Kalau sore hari ini kita kembali untuk kita beribadah kepada Tuhan. Ya, sekalipun mungkin situasi di luar sana hujan deras, tapi saya percaya bahwa semuanya tidak akan bisa menghalangi kita untuk kita boleh bersyukur kepada Tuhan, untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Ya, karena tidak ada satu pun yang akan bisa menghalangi kita, tidak ada satu pun yang akan bisa menghambat kita dalam kita beribadah kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat pengurus youth untuk memberikan kesempatan buat saya sore hari ini, malam hari ini, untuk menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua, bagi saya dan bagi kita semua sore hari ini. Puji nama Tuhan, kita akan segera buka Alkitab kita sore hari ini, malam hari ini. Yang saya ambil di dalam Mazmur pasal yang ke 106, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Mungkin ayat ini terlalu panjang, cuman kita baca cuman hanya sampai di ayat yang keempat aja. Mazmur pasal yang ke-106 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Untuk menghormati firman Tuhan, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Mazmur 106 ayat yang pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Kasih setia Allah dan ketegaran hati Israel. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Puji Tuhan, silakan duduk. Terima kasih semuanya. Di ayat yang ketiga dikatakan bahwa berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Saya percaya bahwa kita semua sore hari ini youth yang ada pernah dengar bagaimana perjalanan bangsa Israel, ya. Pada waktu bangsa Israel keluar di tanah Mesir, ialah tanah perbudakan mereka, untuk menuju ke tanah Kanaan. Mereka keluar di tanah Mesir dan menuju ke tanah Kanaan.
Dan di situ Allah memberikan aturan, memberikan peraturan kepada bangsa Israel ini untuk mereka lakukan. Setiap peraturan yang diberikan Tuhan, perintah Tuhan untuk mereka dapat lakukan. Dan di sini katakan bahwa berbahagialah orang yang berpegang kepada hukum. Hukum adalah peraturan yang kita harus lakukan, untuk kita taati, untuk kita patuhi. Itulah peraturan. Dan pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk menuju ke tanah Kanaan, tanah yang diberikan kepada Tuhan bagi bangsa Israel, Allah juga memberikan peraturan kepada mereka, hukum kepada mereka untuk mereka lakukan, untuk mereka taati, untuk mereka lakukan setiap perintah, peraturan, ketetapan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel ini. Seperti setiap kita semua pasti kita tahu bagaimana hukum atau peraturan-peraturan. Saya ingat waktu saya SD, di sekolah pasti kita ada peraturan-peraturan. Ya, siapa yang di sini pernah di sekolah kena hukum? Ya, saya pernah kena hukum karena kita biasa di kampung itu kalau sekolah itu pasti kita jalan kaki. Dan dari rumah itu kita nggak pernah sarapan, kita jalan kaki. Dan di halaman sekolah itu banyak pohon-pohon yang berbuah untuk bisa dimakan. Ya, kalau nggak salah saya masih SD kelas 3 kelas 4 gitu. Dan di depan sekolah itu ada buah pohon yang benar-benar buah yang matang untuk dimakan, yang pas untuk kita makan, yang anak-anak itu kita makan gitu. Dan pas jam istirahat, kita berapa orang sama teman-teman, berapa orang anak-anak gitu. Kita naik atas pohon itu ya, kita naik atas pohon itu, kita petik pohon buah itu dan kita makan. Nah pas kita udah naik ke atas, udah diteriakin sama anak-anak yang lain. Papa ada yang naik pohon, ada yang naik pohon, berteriak seperti. Akhirnya kita kena hukum, kita berbaris di tengah-tengah lapangan situ dengan berdiri kaki satu kaki. Karena itu kena hukum karena kita melanggar peraturan ya. Yang dari sekolah, pokoknya kita nggak boleh, harus kita ikutin setiap peraturan. Dan kita kena hukum karena kita naik di atas pohon itu. Sebenarnya kita nggak boleh, anak sekolah nggak boleh, apalagi masih jam sekolah dan di dalam sekolah lagi kita naik pohon itu ya. Nah kita melihat bahwa peraturan yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel ini mereka taati. Nah kita melihat bahwa hukum, kita melihat bahwa di dalam Keluaran katakan bahwa Tuhan memberikan mereka 10 hukum, ya 10 hukum atau 10 firman Tuhan di dalam Keluaran pasal yang ke-20. Di situ diberikan mereka peraturan, ya 10 hukum atau 10 firman diberikan kepada bangsa Israel ini. Nah kita melihat bahwa untuk mendapatkan akan kehidupan, untuk mendapatkan keselamatan, mereka harus taat. Mereka harus lakukan setiap perintah-perintah Tuhan. Syarat ialah ketaatan untuk berpegang kepada peraturan dan ketetapan yang diberikan Tuhan kepada mereka. Untuk mereka memasuki tanah Kanaan, untuk mereka mendapatkan tanah Kanaan itu ialah mereka harus berpegang kepada setiap peraturan dan ketetapan yang diberikan Tuhan kepada mereka. Untuk mereka lakukan, untuk mereka taati. Itulah peraturan yang diberikan kepada mereka bangsa Israel. Kalau mereka mau mendapatkan kehidupan, kalau mereka mau mendapatkan keselamatan itu, mereka harus ikutin aturan atau perintah yang ditetapkan oleh Tuhan kepada mereka sendiri. Di dalam Ulangan pasal yang ketiga, Ulangan pasal yang keempat ayat yang Ulangan pasal yang keempat ayat yang kepertama, Ulangan pasal yang keempat ayat yang kepertama dikatakan,
Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Dan pada ayat yang ke-13 dikatakan bahwa dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni 10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Jadi kita melihat bahwa Tuhan memberikan 10 hukum kepada mereka atau 10 firman kepada mereka untuk syarat untuk mereka mendapatkan kehidupan atau keselamatan itu ialah mereka taat melakukan, berpegang kepada setiap peraturan dan ketetapan yang Tuhan berikan kepada mereka. Mereka harus lakukan itu, mereka harus mentaati itu. Dan dikatakan bahwa di dalam ayat selanjutnya dikatakan bahwa mereka tidak boleh menambah pun, tidak boleh menambahin pun, tidak boleh. Tetapi mereka harus melakukan itu. Mereka harus mendengar dan mereka melakukan itu. Nah, kita melihat isi dari untuk mereka taati akan setiap peraturan dan ketetapan yang diberikan kepada mereka bangsa Israel ini ialah isi akan setiap firman Tuhan, 10 firman Tuhan atau 10 hukum yang diberikan kepada mereka dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat. Keluaran pasal yang ke-20 kita melihat di situ. Ke-10, Keluaran pasal yang ke-20, ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Jangan membuat bagimu patung yang merupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air dan di bawah bumi. Dan selanjutnya kita melihat bahwa inilah peraturan-peraturan ketetapan yang diberikan Tuhan untuk bangsa Israel lakukan, untuk bangsa Israel taati setiap peraturan-peraturan yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel ini. Ini katakan bahwa jangan kau menyembah, jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu, dan jangan membuat bagimu patung-patung merupai apapun, dan jangan engkau menyembah akan semuanya itu. Mungkin sore hari ini kita katakan bahwa saya tidak membuat patung bagi saya tidak menyembah patung, tidak menyembah berhala. Jelas mungkin kita semua mungkin kita tidak melakukan itu. Kita tidak menyembah patung-patung, kita tidak menyembah berhala. Di rumah kita mungkin tidak ada yang kita menyembah semuanya itu. Tetapi sore hari ini saya katakan kepada kita, sekalipun mungkin kita katakan bahwa saya tidak menyembah berhala, tidak menyembah patung, tidak membuat patung, tidak menyembah berhala seperti bangsa Israel yang lakukan, bahwa mereka membuat patung untuk mereka menyembah. Demikian Allah bagi mereka. Tetapi kita tidak sama seperti bangsa yang membuat patung. Tetapi sore hari ini, kalau kita lebih mengutamakan akan daging kita, mengutamakan akan segala keinginan kita, keinginan dunia ini, maka berarti kita sudah membuat Allah lain bagi kita. Kita sudah membuat Allah lain. Sekalipun kita katakan bahwa saya tidak menyembah dewa-dewa, saya tidak buat patung. Tetapi kita mengikuti akan setiap kedagingan kita. Kita mengikuti akan setiap keinginan-keinginan kita lebih dari Tuhan. Lebih dari Tuhan yang kita sembah. Maka kita berarti kita sudah membuat Allah lain bagi saya dan saudara. Keinginan daging kita, kita ikuti semuanya itu. Mungkin setiap seperti jam ibadah, keinginan daging itu sangat berat bagi kita. Kita lebih ikut kedagingan kita, keinginan kita. Aman dengan saya di rumah, saya nonton, saya main game.
Dan mungkin Allah lain bagi kita. Walaupun kita ada di tempat ini, kita beribadah kepada Tuhan, tetapi pikiran kita kemana-mana. Kita nggak fokus dalam kita beribadah kepada Tuhan. Walaupun kita baca buku ini adalah Alkitab bagi kita, tetapi hanya mulut saja yang kita akan baca, lidah kita berkata, tapi pikiran dan hati kita kemana-mana. Yang membuat Allah lain bagi kita. Bukan Tuhan yang kita sembah. Firman Tuhan disampaikan, kita membuka HP kita, main game dalam kita beribadah kepada Tuhan. Bukan kita fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Bukan kita fokus apa yang diberitakan. Tetapi kita fokus dengan kita membaca HP, kita buka HP kita dan kita lihat. Ada film, ada video dan segala macam. Itu kita membuat Allah lain bagi saya dan saudara. Kita percaya bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang memberikan kehidupan bagi saya dan saudara. Tidak ada Allah lain bagi kita. Tidak ada Allah lain yang akan memberikan kehidupan buat kita. Yang memberikan keselamatan buat kita. Yang memberkati saya dan saudara. Tidak ada. Hanya satu, Tuhan satu-satunya yang kita sembah. Yang memberikan kehidupan bagi saya dan saudara. Yang menjamin akan keselamatan kita, yang menjamin akan kehidupan kita untuk menuju ke surga ialah hanya Tuhan. Sehingga di dalam Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-3 dikatakan bahwa Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-4 dikatakan bahwa di dalam Dia ada hidup. Ya, di dalam Dia ada hidup. Di dalam Dia ada hidup. Berarti selain Dia tidak ada. Hanya Dia satu-satunya. Hanya Dia satu-satunya Allah kita. Tuhan Yesus Kristus yang akan memberikan. Yang akan memberikan kehidupan bagi saya. Dan membuka jalan buat kita. Untuk mendapatkan akan kehidupan itu. Itu sebabnya Tuhan katakan kepada bangsa Israel ini bahwa jangan mereka menyimpang akan dari setiap peraturan dan ketetapan yang diberikan Tuhan kepada mereka. Tetapi mereka harus berpegang kepada setiap peraturan itu. Mereka akan taat dan mereka akan lakukan akan firman itu. Supaya mereka akan mendapatkan hidup dan mereka memperoleh keselamatan. Menuju ke tanah Kanaan yang Allah sediakan kepada mereka. Tuhan katakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dalam Yohanes katakan, akulah jalan yang kebenaran dan hidup. Berarti di dalam Tuhan ada jaminan bagi saya dan saudara. Di dalam Tuhan ada jaminan. Di dalam Tuhan ada kepastian bagi kita semua. Itu sebabnya Tuhan memberikan peraturan-peraturan itu. Tujuannya untuk memberikan kehidupan bagi saya dan saudara. Kalau kita mengerti, memahami akan setiap perintah dan peraturan bagi saya dan saudara. Maka kita akan melakukan firman Tuhan ini. Karena tujuan firman Tuhan memberikan kebaikan bagi saya. Untuk memberikan kehidupan, keselamatan bagi saya dan saudara. Amin saudara. Kita percaya itu. Kita percaya bahwa dalam Tuhan ada jaminan bagi kita semua. Kita lakukan firman Tuhan itu. Jangan kita mengikuti akan setiap daging kita. Jangan kita mengikuti akan setiap keinginan-keinginan kita. Sore hari ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan sekalipun situasi di luar sana hujan. Tetapi ada kebahagiaan, ada sukacita tersendiri. Kita ada di sini untuk menikmati berkat Tuhan yang diberikan kepada saya dan saudara. Untuk jaminan akan hidup saya dan saudara. Untuk jaminan hidup kita. Di hari nanti kita akan memiliki janji Tuhan yang diberikan kepada kita semua. Buat apa kita menjadi anak Tuhan? Tapi kalau kita tidak memiliki janji Tuhan, kita tidak melakukan itu bagi saya dan saudara, sia-sialah ibadah kita sore hari ini.
Mungkin kita belum melakukan semuanya, tetapi kita mau belajar dan belajar untuk melakukan setiap perintah Tuhan, melakukan setiap peraturan-peraturan Tuhan yang diberikan kepada saya dan saudara. Ialah kita mau beribadah kepada Tuhan. Tidak ada Allah lain di hadapan kita. Pada saat kita beribadah, fokuslah hidupmu kepada Tuhan. Tuhan ada di sini melihat engkau. Tuhan ada di sini untuk memberkati saya dan saudara. Bagi setiap orang yang sungguh-sungguh dengan membawa hatinya untuk datang kepada Tuhan, Dia ada di sini untuk memberkati saya dan saudara. Dia di sini untuk memberkati kita semua. Sehingga inilah yang diberikan kepada Tuhan, kepada bangsa Israel. Untuk mereka lakukan itu. Untuk mereka taati itu. Setiap peraturan. Untuk mereka lakukan. Dan pada ayat yang ke-4, ayat yang ke-8. Di dalam Keluaran tadi di ayat yang ke-8. Dikatakan bahwa ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Dikatakan bahwa ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Di dalam Ulangan tadi, di dalam Ulangan pasal yang ke-4 tadi, coba kita baca di situ ya. Ulangan pasal yang ke-4. Ulangan pasal yang ke-5, Ulangan pasal yang ke-5 ayat yang ke-12. Ulangan pasal yang ke-5 ayat yang ke-12 dikatakan bahwa tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan segala pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau lembu atau keledaimu atau hewanmu yang manapun atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Dikatakan bahwa tetapi hari yang ke-7 adalah hari Sabat untuk Allahmu. Ingatlah, tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat itu. Di dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang kedua sampai yang ketiga dikatakan bahwa pada hari yang ke-7 Allah berhenti dan menguduskan hari itu. Berhenti dan menguduskan hari itu. Dan pada sini katakan bahwa tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat itu. Satu hari dalam seminggu. Kita mulai katakan bahwa 6 hari lamanya engkau akan bekerja. Tuhan berikan kita kesempatan untuk kita boleh bekerja, untuk kita lakukan pekerjaan kita. Apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, kita kerjakan, kita lakukan untuk hidup kita. Selama kita di dunia ini pasti kita akan bekerja untuk mencari uang, untuk kita makan dan sebagainya. Tapi dikatakan bahwa pada hari yang ke-7 adalah hari Sabat untuk Tuhan. Satu hari dalam seminggu untuk kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Untuk kita bersama-sama berkumpul beribadah kepada Tuhan. 24 jam. 24 jam Allah berikan kepada kita. Kita boleh bekerja, malam kita beristirahat. Siang kita boleh bekerja, kita bisa istirahat, kita bisa bermain, dan sebagainya. Berapa jamkah kita berikan kepada Tuhan? 24 jam
Allah berikan kepada kita. Kita boleh bekerja, kita dapat beristirahat, kita bisa bermain dan sebagainya. Berapa jam kita berikan kepada Tuhan? kali 1 minggu 7 hari, berapa ratus Tuhan berikan waktu buat kita. Di sini katakan bahwa kita harus kuduskan hari Sabat itu. 24 jam Allah berikan kepada kita untuk kita melakukan apa yang mau, apa yang kita inginkan. Tetapi kita harus ingat, waktu kita akan berikan kepada Tuhan. Kita ingat kesempatan kita berikan kepada Tuhan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberkati kita. Tuhan sudah memberikan kehidupan buat kita, kesehatan buat kita. Untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Allah sudah memberikan semuanya itu kepada kita. 24 jam Allah berikan kepada kita. Orang yang melakukan perintah Tuhan, orang yang taat kepada perintah Tuhan, dia akan mendapatkan kehidupan. Dia akan mendapatkan kehidupan. Selagi kita masih ada di dalam dunia ini, kita dijamin oleh Tuhan. Ketaatan akan mendatangkan kehidupan. Selagi kita masih ada dalam dunia ini, selagi kita ada dalam dunia ini, kalau kita taat untuk melakukan setiap peraturan, ketetapan Tuhan, melakukan itu, Tuhan akan menjamin akan hidup kita. Tuhan akan memberkati hidup saya dan saudara. Asalkan kita mau praktekkan firman Tuhan itu dalam hidup kita. Kita melakukan firman Tuhan itu dalam hidup kita. Maka kita akan melihat jaminan Tuhan bagi saya dan saudara. Tuhan akan menjamin akan setiap kehidupan kita. Tuhan akan menolong saya dan saudara. Saya sering katakan bahwa berkat Tuhan bukan cuma hanya materi yang kita dapat. Tetapi berkat Tuhan yang paling besar, harta yang paling besar, kekayaan yang paling besar yang tidak bisa dinilai dengan apapun ialah kesehatan. Ialah kesehatan. Kekayaan yang paling besar yang kita miliki bukan materi yang kita dapat. Yang kita kerja dari hari ke hari kita kumpulkan uang kita. Tetapi kekayaan harta yang terbesar ialah kesehatan. Kalau kita sehat kita akan bekerja, apapun kita bisa lakukan. Tetapi sekalipun engkau punya harta banyak, kekayaan banyak, tetapi engkau tidak memiliki kesehatan, sia-sia semuanya itu. Semuanya sia-sia. Contoh kita melihat sekarang, ialah virus corona yang merajalela. Apakah uang orang kaya itu bisa jamin untuk mereka keluar dari virus corona ini? Tetapi kita boleh bersyukur dan berbahagia kalau kita mendapatkan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita boleh bersyukur dan kita dijamin oleh Tuhan. Diberikan kesehatan buat kita. Diberikan kekuatan buat saya dan saudara. Untuk kita boleh mampu melewati akan setiap tantangan hidup. Setiap problema hidup. Setiap masalah yang ada dalam dunia ini. Dan kita boleh injak sampai detik malam hari ini. Jaminan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Adalah kalau orang yang taat untuk melakukan firman Tuhan. Orang yang taat. Ketaatan mendatangkan kehidupan. Bagi saya dan saudara. Mari kita pegang firman Tuhan. Mari kita lakukan firman Tuhan. Untuk kita mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan bagi saya dan saudara.
mereka pegang firman Tuhan. Firman Tuhan bukan hanya sekedar cerita, tetapi firman Tuhan itu ya dan amin. Perkataan yang berkuasa bagi saya dan saudara. Perkataan yang berkuasa bagi kita semua. Bagi orang yang melakukan perintahnya, mentaati akan semuanya itu. Saya percaya kita merenungkan akan kebaikan Tuhan. Kita akan melihat bahwa kita merenungkan benar kalau saya boleh ada sampai saat ini. Berapa banyak orang yang meninggal di luar sana. Tapi kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Kita dijamin oleh Tuhan. Dengan kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita. Doa saya hanya kepada Tuhan. Tuhan berikan saya kesehatan. Tuhan berikan saya kaki yang kuat. Tuhan berikan saya lutut yang kuat. Tubuh yang kuat. Untuk saya tetap melangkah. Setiap hari doa saya berdoa kepada Tuhan. Sore hari ini pemuda yang saya kasih sore hari ini. Jaminan Tuhan bagi saya dan saudara. Orang yang taat melakukan firman Tuhan akan dijamin oleh Tuhan. Di dalam Keluaran pasal yang ke-25 ayat yang ke-23. Mungkin kita semua bisa tahu dan hafal akan firman Tuhan itu. Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang ke-25. Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang ke-25 dikatakan bahwa tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu, air minummu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Inilah janji Tuhan bagi kita. Orang yang taat melakukan perintahnya akan diberkati. Hidupnya dijamin oleh Tuhan. Ya, dijamin oleh Tuhan. Dia akan memberkati saya dan saudara. Dia akan menolong saya dan saudara. Kalau benar-benar hidup kita berharap kepada Tuhan. Benar-benar hidup kita berharap bersandar kepada Tuhan. Melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Menjalankan semuanya, taati akan setiap peraturan Tuhan. Taat patut. Maka saya percaya. Janji firman Tuhan ya dan amin bagi saya dan saudara. Dia akan berkati kita. Dia akan menolong kita. Inilah diberikan kepada bangsa Israel untuk mereka lakukan. Tapi kita melihat bahwa sebagian dari bangsa Israel mereka tidak melakukan akan firman Tuhan. 10 hukum diberikan kepada mereka. Mereka tidak melakukan, mereka tidak patuh semuanya itu. Dan orang yang melakukan akan firman Tuhan, mereka yang akan masuk dalam tanah perjanjian yang Allah sediakan kepada mereka. Sore hari ini, pemuda, remaja, youth Pademangan, Gang 21. Walaupun dikatakan bahwa kita masih muda, tapi saya percaya pertumbuhan iman akan kita miliki sekalipun kita muda. Tapi kita akan menjadi dewasa dalam Tuhan kalau kita melakukan akan kebenaran firman Tuhan. Kita taati akan firman Tuhan. Dan saya percaya saatnya engkau melihat apa yang engkau kerjakan hari ini, apa yang engkau lakukan hari ini.
Engkau akan lihat ke depannya nanti Tuhan akan memberkati saya dan saudara. Tuhan akan memberkati kita. Asal kita mau berpegang kepada setiap janji, setiap perintah Tuhan yang diberikan kepada saya dan saudara. Kita lakukan perintah Tuhan. Waktu yang ada mari kita pergunakan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Jangan kita utamakan dulu daging kita. Jangan kita utamakan dulu keinginan kita. Tetapi utamakanlah Tuhan. Maka Tuhan akan berkati saya dan saudara. Itu berkati firman-Nya. Saya tidak perpanjang lagi firman Tuhan sore hari ini. Tetapi biarlah kita melakukan akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita taati akan setiap kebenaran firman Tuhan. Tuhan tidak pernah menutup telinganya. Tidak pernah menutup matanya bagi saya dan saudara. Firman Tuhan katakan bahwa setiap jerih payah tidak akan sia-sia. Dia akan berkati saya dan saudara. Asal kita mau melakukannya itu. Ketaatan mendatangkan kehidupan bagi saya dan saudara. Saya mengundang pemain musik. Sore hari ini kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Kita minta Tuhan untuk pegang akan tangan saya dan saudara. Kita minta Roh Kudus pegang tangan saya dan saudara. Pimpin akan setiap langkah kita. Tuntun akan setiap hidup kita. Kita akan mampu berjalan sendiri dengan kekuatan kita. Tapi kita percaya bersama dengan Tuhan. Roh Kudus yang akan memampukan kita. Untuk kita mampu melakukan akan setiap peraturan perintah Tuhan. Setiap peraturan ketetapan yang Tuhan berikan kepada kita. Bersama dengan Tuhan kita percaya. Kita akan bisa melakukan itu. Haleluya, haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah aku berjalan Tuhan. Bawalah aku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Sekarang kita pujian ini. Peganglah tanganku Roh Kudus. Amin. Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri. Sore hari ini kita sebagai anak muda, mungkin kita katakan bahwa saya kuat, saya bisa, tetapi kekuatan manusia terbatas. Kita perlu Tuhan sore hari ini dalam hidup kita. Kita membutuhkan Tuhan bagi saya dan saudara untuk memimpin hidup kita, menuntun hidup kita.
supaya kita tetap melakukan akan kebenarannya, membimbing kita dalam kebenarannya, untuk kita tetap kuat dalam iman kita, sehingga tetap berjalan di dalam firman Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan ini. Mari kita semua pemuda, remaja sore hari ini, kita lakukan akan firman Tuhan. Kita taati akan firman Tuhan untuk tetap setia kepada Tuhan. Kita pujian sekali lagi yang sejemput kita semua bangkit berdiri. Peganglah Roh Kudus, tanganku Roh Kudus, amin. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri, tanpa Roh-Mu, bawalah diriku kepada salam kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti. Sekali lagi peganglah tanganku Roh Kudus, amin. Peganglah tanganku Roh Kudus, amin. Tiap hari tak dapat jalan sendiri, tak dapat jalan sendiri, tanpa bawalah diriku kepada kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalanmu. Amin, haleluya. Nanti dengan hormat Saudari Jenny akan berdoa buat firman Tuhan yang kita dengar sore hari ini. Amin. Kami bersyukur Bapa di surga buat kebenaran firman-Mu yang Engkau perdengarkan kembali bagi kami Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau mengingatkan kami kembali Tuhan, bagaimana kami boleh hidup Tuhan dan boleh menyenangkan hati Engkau dalam hidup kami, mengutamakan Engkau dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bahkan kami melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan, yang boleh Tuhan Yesus akan menyadarkan setiap hati kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Di saat kami datang kepada Engkau Tuhan, di saat kami melayani Engkau Tuhan, di saat kami berbakti memuji memuliakan Tuhan, tujuan utama kami adalah menyenangkan hati Engkau ya Tuhan. Terutama kami Tuhan Yesus adalah fokus kepada Engkau ya Tuhan, bukan untuk hal-hal yang lain Tuhan Yesus. Namun Tuhan Yesus, biar hati dan pikiran kami dan tujuan kami Tuhan tertuju kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyadari Tuhan, kami masih banyak kekurangan Tuhan dalam pelayanan kami, dalam pengiringan kami kepada Engkau ya Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan, hari demi hari Tuhan Engkau memperlengkapi kami, sehingga kami boleh lagi Tuhan dan lebih lagi Tuhan di dalam mengiring Engkau ya Tuhan. Dan hidup kami boleh berkenan dan berlayak di hadapan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai terus hamba-Mu Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Engkau memberkati kami seluruh pemuda-pemudi yang sudah hadir pada malam hari ini Tuhan.
Sementara kami akan memberikan persembahan Tuhan, biar kami boleh memberikan dengan sukacita Tuhan Yesus. Kau telah mau berkati kami, ajar kami memberikan yang terbaik kepada Tuhan, dan semuanya akan kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ibadah Yud sampai selesainya Tuhan, biar Engkau yang pimpin dan Engkau yang campur tangan di dalamnya, dan biar segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di doa kami Tuhan, dan dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, persilakan berikan kepada yang bertugas. Ya, terima kasih kepada hamba Tuhannya Kak Deborah yang sudah menyampaikan firman Tuhan saat sore malam hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kita dengar saat sore malam hari ini boleh menambah kekuatan dalam setiap kehidupan kita yang ada. Sebentar kita akan menjalankan persembahan. Nanti yang menjalankan persembahan adalah Saudari Nicole. Kita naikkan pujian apa yang tak pernah dilihat dan tak pernah didengar. Semuanya Tuhan sediakan buat kita. Yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Terima kasih untuk persembahan saudara-saudari yang ada. Tuhan Yesus yang balas memberkati. Untuk pengumuman besok tetap ada ibadah umum yang dimulai jam 10 pagi dan disertai dengan perjamuan suci. Dan untuk Sabtu yang akan datang kita tetap ada ibadah Youth yang ada tanggal 13 Maret 2021. Yang memimpin pujian minggu yang akan datang adalah Saudara Ranaf, yang singer Saudari Sondang, kolektan Saudari Rahel, dan aser Saudari Vega. Untuk pemain musik Saudari Isma, Saudara Hiskia, dan Saudara Excel, dan yang menyanyikan firman Tuhan Bapak Yusuf. Itu aja pengumuman yang ada. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau mengakhiri ibadah kita saat sore malam hari ini. Biarlah kiranya apa yang telah kita terima sore hari ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Kita mau naikkan satu pujian. Kami memuji kebesaran-Mu ajaib Tuhan.
boleh untuk menutup ibadah kita. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang ajaib bagi kami. Engkau Allah Raja kami, Engkau Allah Tuhan kami, yang kami sembah, yang kami agungkan dalam hidup kami. Tanpa Engkau ya Tuhan kami tidak bisa, tanpa Engkau ya Tuhan kami tidak mampu. Tetapi oleh karena kasih dan anugerah kemurahan-Mu bagi kami boleh ada sampai detik malam hari ini. Bila kiranya Tuhan Engkau terus pimpin hidup kami, biar Tuhan Engkau terus bimbing kami kepada kebenaran-Mu ya Tuhan, agar biar kami boleh selalu melakukan akan perintah-Mu Tuhan, kami boleh selalu taat akan setiap ketetapan yang Engkau berikan kepada kami, setiap peraturan yang Engkau berikan kepada kami, untuk kami tetap setia kepada Engkau ya Tuhan, tetap mengasihi Engkau dalam hidup kami lebih dari segala-galanya Tuhan. Mari Bapa di surga, Engkau tanamkan firman-Mu dalam setiap hati kami, sehingga biar kami boleh melakukan firman-Mu, bukan hanya sekedar kami mendengarkan ya Tuhan, tetapi kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kami semua pada saat malam hari ini. Setiap pemuda yang ada pada malam hari ini, Engkau menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Biar Engkau berkati akan masa muda mereka ya Tuhan. Engkau berkati akan setiap kehidupan mereka, dalam sekolah mereka, dalam kuliah mereka, dalam pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan dan lakukan Tuhan, kiranya Engkau memberkati akan setiap kehidupan mereka ya Tuhan. Orang yang beribadah kepada Engkau ya Tuhan, Engkau akan memberkati ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya bahwa malam hari ini Engkau memberkati akan kehidupan kami, khususnya buat pemuda remaja pada saat malam hari ini ya Tuhan. Kami berdoa buat mereka yang tidak hadir bersama-sama dengan kami dimanapun mereka saat ini, kiranya Tuhan Engkau jamah hati mereka, biar Tuhan sendiri akan berbicara dalam hati mereka, sehingga biar mereka boleh pergunakan waktu mereka untuk mereka boleh beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Karena dalam kami beribadah kepada Engkau ada janji Tuhan bagi kami semua ya Tuhan. Berdoa buat setiap pengurus-pengurus pemuda remaja, kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biar kiranya Engkau memberkati akan setiap kehidupan mereka, urapi akan hidup mereka, berikan roh hikmat kepada mereka ya Tuhan, sehingga biar Tuhan mereka dapat melakukan yang mereka akan memajukan pekerjaan-Mu di ibadah pemuda ini ya Tuhan, sehingga biar banyak jiwa dapat diselamatkan dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga Tuhan tidak lupa berdoa ya Tuhan Yesus, membuat pelayanan besok kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biar kiranya Engkau juga memberkati ibadah besok ya Tuhan. Setiap hamba-hamba-Mu yang sudah persiapkan untuk pelayanan besok, kiranya Engkau juga memberkati, urapi akan setiap kehidupan mereka, sehingga biar lewat pelayanan mereka besok pagi kami semua diberkati, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Biar kiranya Engkau memberkati akan setiap kehidupan kami yang berjalan kaki, kami yang akan berkendaraan, kami yang jauh, kami yang dekat. Biar kiranya kasih pertolongan Tuhan akan menjadi bagian dalam hidup kami, menyertai kami ya Tuhan Yesus, dari segala mara bahaya, dari segala niat orang jahat yang akan mengganggu kehidupan kami, dari segala sakit penyakit virus corona. Tuhan Engkau patahkan di dalam nama Yesus yang Kau tolong, sehingga pertolongan Tuhan akan menjadi bagian dalam hidup kami, sehingga kami boleh tiba di rumah kami masing-masing yang keadaan selamat, yang kami boleh kembali besok di tempat ini untuk memuji memuliakan akan Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya
Malam hari ini juga kami tidak pulang dengan sia-sia, tetapi kami percaya kami akan pulang bawa berkat daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya turun berkat daripada Allah, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menyertai kami, yang akan memberkati kami mulai saat malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali, kami akan terima berkat-Mu dan akhir ibadah malam hari ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat malam buat kita semuanya, Tuhan berkati.